Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat YouTuber semua. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik ya untuk sahabat-sahabat kita. Ada perkembangan bagus di channel kita ya. Oke sahabat, tema kita hari ini ya, ini mengingatkan diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat semua. Tentunya kita sebagai manusia mempunyai berbagai rasa ya. Ada rasa sedih ya, ada rasa bahagia ya, ada rasa takut ya, ada rasa malu, ada rasa marah ya, terus ada rasa apa lagi. Intinya semua rasa itu ya kita miliki dan kita bisa gunakan untuk melesatkan channel kita sahabat ya. Jadi kadang saya juga merasa takut ya, takut channel saya itu tidak berkembang ya. Makanya rasa takut itu saya gunakan untuk bagaimana supaya channel saya berkembang. Jadi menimbulkan pertanyaan seperti itu. Jadi saya kelola rasa takut itu, saya kembalikan pada diri saya. Jadi saya harus lakukan apa ya untuk ketakutan yang saya alami ini. Ya saya harus belajar. Saya harus belajar dari yang sudah sukses di YouTube ya. Dan apa yang harus saya lakukan? Ya saya belajar lagi, dan belajar terus ya sambil melakukan hasilnya apa, kita evaluasi. Jika memang hasilnya kurang bagus, ya kita belajar lagi. Ketika hasilnya sudah bagus, kita tingkatkan lagi ya. Jadi yang pertama rasa takut itu kalau misalkan kita kembalikan pada diri kita, insya Allah channel kita juga akan cepat sahabat ya, cepat melesat ya. Karena kenapa? Karena ada ketakutan kita tidak sukses nantinya. Dan ketika kita tidak sukses ya, ada rasa takut yang kedua ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang sudah tahu, yang mungkin tidak suka ya kepada kesuksesan kita dan menunggu kita gagal. Jadi menunggu kita gagal ya. Jadi mereka akan bersorak-sorai, tepuk tangan ya. Ya kan, nggak sukses di YouTube kan, makanya nggak usah nge-YouTube, nggak usah aneh-aneh ya. Jadi kita buktikan kepada mereka, kita miliki rasa ketakutan itu. Jangan sampai mereka mentertawakan kita, jangan sampai mereka bahagia dengan kegagalan kita ya. Jadi kalau misalkan kita kelola rasa takut itu akan menjadi kekuatan yang besar ya untuk mengembangkan channel kita ya. Jadi jangan biarkan orang-orang yang tidak menyukai kita sukses ya, khususnya di YouTube, tertawa melihat kegagalan kita ya. Kelola rasa takut dalam diri kita ya. Kembalikan ke dalam diri kita untuk melesatkan channel kita. Kemudian yang kedua, mungkin ada rasa takut, ada rasa malu juga ya. Jadi kita kalau misalkan kembalikan rasa malu itu ke kita, itu bisa melesatkan juga channel kita ya. Jadi kelola rasa malu, punyai rasa malu jika channel kita tidak sukses ya. Jadi malu karena kita kita ini diberikan oleh Allah ya, oleh Tuhan, semua yang kita butuhkan ya. Ada tangan untuk berkreasi ya, untuk mengedit dan lain-lain, ada mata, ada pikiran, ada kreativitas kita ya, kemampuan skill kita ya. Kita sama dengan mereka, orang-orang yang sudah sukses terdahulu mungkin di YouTube ya. Tapi kenapa kita sekarang tidak bisa, belum bisa ya. Jadi kita malu kepada kepada kesempurnaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ya. Kita tidak bisa mengelola dengan baik ya. Jadi jangan harap kita bisa sukses ketika kita tidak mempergunakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Ini secara asal-asalan ya. Jadi kita juga kembali lagi ya, kita harus belajar untuk mengelola, memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kesuksesan kita di YouTube ya. Jadi sukses di YouTube itu bisa sangat dekat, bisa agak jauh, bisa juga jauh ya, tergantung
kita seberapa cepat belajar, kita seberapa cepat melakukan, dan seberapa cepat kita mengevaluasi untuk hasil yang kita capai ya dalam setiap tahapan yang kita lalui ya sahabat ya. Jadi ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa marah ya. Kadang saya sendiri itu juga marah ya ketika sahabat saya ini di channel di YouTube ya, channelnya itu berkembang pesat ya. Jadi melebihi kecepatan perkembangan channel saya ya. Nah ini harus diartikan dalam tanda marah yang positif ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau bercandai, kamu ini kok nyalip saya gitu ya, saya akan nyalip kamu juga gitu loh. Maksudnya secara subscriber mungkin peningkatannya lebih banyak, secara viewer kecepatannya lebih banyak. Jadi marah dalam artian ya kita tetap guyon, tetap bahagia, tetap senang ya. Tapi dalam hati itu kita marah ya. Kenapa kok dia bisa ya, kok saya nggak bisa ya. Jadi saya marah karena marah ke diri saya, kenapa saya tidak bisa. Jadi kembalikan lagi ke diri kita ya, kenapa saya tidak bisa, orang lain kok bisa ya. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang belum saya lakukan sehingga mereka bisa cepat ya. Jadi kita marah kepada diri kita sahabat ya. Untuk apa ya? Untuk melesatkan channel kita ya. Ketika kita marah, kita pasti juga akan mencari tahu, akan belajar apa yang dilakukan, apa yang belum saya lakukan, dan kita belajar lagi, melakukan lagi, sehingga bisa mengejar ketertinggalan daripada sahabat-sahabat kita ya. Jadi gunakan orang lain untuk membuat rasa marah di dalam diri kita ini, untuk memarahi diri kita sendiri ya. Kalau memang kita sudah lebih cepat dari mereka, pasti ada yang lebih cepat daripada kita ya. Dan orang yang terdekat kita itu malah bisa membuat kita itu lebih marah sahabat ya. Jadi kalau ada teman yang mulainya bareng dengan kita ya, membangun channel YouTube ya, tiba-tiba cepat melesat jauh dari kita ya. Nah ini kita bisa secara emosional dalam hati sebenarnya marah ya. Bisa kamu ya. Nah itu jadi manajemen rasa-rasa ini kalau kita tempatkan pada tempatnya ya, kembalikan ke dalam diri kita, insya Allah kita akan lebih bersemangat lagi sahabat. Bukan hanya bersemangat, tapi kita lebih masif lagi ya. Secara kerja di YouTube kita lebih lebih berenergi, lebih berkreasi lagi, tidak takut mencoba hal-hal baru, tapi juga belajar dari yang sudah melakukan ya sahabat ya. Jangan ngawur kalau kata Pak De saya ya, ojo ngawur ya. Jadi harus berhati-hati tapi tetap melangkah ya sahabat ya. Dan kemudian ada rasa takut, rasa malu, rasa marah, kemudian ada rasa sedih ya. Sedih kalau channel kita tidak berkembang ya. Sedih kalau channel kita itu dipandang sebelah mata ya. Jadi jangan sampai channel kita dipandang sebelah mata sahabat. Gunakan khususnya ketiga rasa tadi ya, rasa takut, rasa malu, rasa marah untuk mengembangkan channel kita. Oke, mungkin itu saja ya sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman bersemangat lagi untuk mengembangkan channel kita ya. Kemudian ada rasa bahagia, dan hari ini saya bahagia sekali ya bisa berbagi dengan teman-teman, sekedar untuk mengingatkan diri saya juga. Mungkin ada yang teman-teman bisa ambil, jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.